Sungguh beruntung kita di saat ini, semenjak tadi sore, dari mulai ba'dal asr, ada yang udah hadir di tempat ini, tiada lain untuk mengenang orang-orang baik dan juga pimpinan mereka, manusia terbaik yang diciptakan Allah Subhanahu wa taala, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, sehingga kita pun dikumpulkan oleh Allah dengan orang-orang terbaik dari para keluarga Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, dan juga para pewaris Rasulullah, para guru-guru kita, yang mudah-mudahan kita minta kepada Allah Subhanahu wa taala agar perkumpulan kita di malam ini diberikan qabul oleh Allah Subhanahu wa taala, sehingga kita pulang dari tempat ini terasa bedanya kalau kita bandingkan sebelum kita datang dan ketika kita pulang. Mudah-mudahan kita bisa menjadi lebih baik lagi dalam menjalani apa yang diminta oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Para hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, merupakan nikmat yang agung dari Allah. Tanpa kita minta, kita menjadi bagian dari umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, manusia yang paling agung, yang segala keinginannya pasti diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana Allah katakan, wala sawfa yu'tika rabbuka fatardha. Apapun yang dimaui Rasulullah pasti akan diberikan Allah Subhanahu wa taala. Sehingga apapun yang menjadi bagian dan memiliki ikatan dengan Rasulullah merupakan bagian yang penting ketika dipandang oleh Allah Subhanahu wa taala. Apapun itu. Sehingga pengenalan orang-orang terdahulu, bahkan alam semesta ini, atas diri Nabi Muhammad dan juga umat Nabi Muhammad begitu indah. Kita mungkin hidup nih ngerasa nggak dikenal orang. Ada yang hidup tinggal di daerah mana, di sini nih, di Sepatan sini. Mungkin orang tinggal di Tangerang nggak kenal dia. Begitu juga sebaliknya. Tapi tahukah kita bahwa orang-orang sebelum datangnya Rasulullah telah mengenal kita semua, bahkan tahu bagaimana ciri kita, cirinya umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Sayyiduna Ka'ab al-Ahbar, beliau nih seorang pendeta, masuk Islam di tangan para sahabat Rasulullah, menjadi tabi'in. Itu satu waktu beliau bercerita, dia bilang, allamani abi Taurat illa sifran wahidan kana yakhtimuhu sunduk, kana yakhtimuhu wa yudkhiluhu sunduk. Abah saya, abahnya juga pendeta, dulu ngajarin saya baca kitab Taurat, tapi ada satu bendel dari kitab tersebut, satu bagian itu diumpetin nama abahnya dia, ditaruh di kotak, dikunci. Beliau bilang, saya nih bingung apa itu kotak tersebut, ada apa di bagian yang disimpan oleh ayah saya. Sampai beliau katakan, ketika ayah saya meninggal, saya buka kotak tersebut. Apa yang dia lihat dalam bagian Taurat yang disimpan orang tuanya? Ternyata bagian tersebut kisah tentang Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Beliau katakan, falamma mata abi fatahtuh fa idza fihi nabiyyun yakhruju akhir zaman. Beliau cerita tentang hal tersebut, dia bilang, mauliduhu bi Makkah, lahir di Makkah, wa hijratuh bil Madinah, sultanuh bi Syam, nanti hijrah ke Madinah. Diceritakan oleh Allah. Di masa hidupnya pengaruhnya sampai ke negeri Syam. Yakunu khairal anbiya,
Ini nabi ini nih jadi nabi yang paling bagus, jadi nabi yang paling afdal. Karena nabinya paling indah, paling baik, paling tinggi derajatnya, disebutkan wa ummatuhu khairal umam. Hingga umatnya pun umat yang spesial. Sampai ciri-ciri kita disebutkan yukabbiruna ala kulli syaraf. Ciri umat Nabi Muhammad kalau jalannya nanjak tuh, dia pada takbir. Diajarin sama Rasulullah, kita bikin gitu. Kalau jalan nanjak, kita bilang Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Mempermudah gerakan jalannya kita. Salat kita diceritain. Yusufuna fus shalah kasufufihim fil qital. Itu kalau udah salat sama perang, sama cara bikin softnya. Begitu rapat, begitu kokoh. Ini kita umat Nabi Muhammad. Dan inilah Rasulullah. Sehingga para sahabat Nabi Muhammad, ketika mereka fahami ikatan mereka dengan Rasulullah, yang dengan ikatan tersebut Allah Subhanahu wa taala mengatakan kepada umat Nabi Muhammad, kuntum khaira ummatin ukhrijat linnas. Dari mulai dilahirkan, ketika dia menjadi bagian orang tuanya muslim, lahir, dari mulai lahir masuk dalam ayat ini, kuntum khaira ummatin ukhrijat linnas. Padahal belum ngapa-ngapain dia, la shalah wala siyam wala bikin apa-apa, masuk ke dalam kelompok manusia yang terbaik yang diciptakan Allah Subhanahu wa taala dalam kurun sejarah kehidupan manusia. Kenapa? Punya hubungan dengan Nabi Muhammad. Para sahabat faham tentang hal ini, sehingga ketika mereka tahu harga dari hubungan tersebut, mahalnya hubungan mereka dengan Rasulullah, lihat apa yang terjadi dengan mereka semua. Hidupnya mereka dedikasikan untuk Rasulullah. Seluruh hidup mereka habiskan untuk Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Karena mereka tahu ketika mereka benar-benar memiliki hubungan kuat dengan Rasulullah, keamanan pun mereka dapatkan dari Allah Subhanahu wa taala. Kita baca dalam Al-Qur'an, Allah katakan wa kullan wa'adallahu al-husna. Semua sahabat Nabi Muhammad dijanjikan surga oleh Allah Subhanahu wa taala. Arabi waktu datang ke Rasulullah nanya tentang hari kiamat. Mata sa'a ya Rasulullah. Nabi nanya sama dia, fama adat talaha, kamu siapkan apa untuk hari kiamat hingga kamu bertanya tentang hari tersebut? Apa yang dijawab oleh Arabi tersebut? Ya Rasulullah, saya nggak punya sholat, nggak punya puasa, nggak punya ibadah. Tapi yang saya punya, saya cinta dengan Allah dan saya cinta dengan dirimu ya Rasulullah. Sahabat bilang nggak punya amal, amalnya banyak, kita nggak bisa ngikutin. Sayyidina Utsman bin Affan, penutup salat malam beliau salat, beliau khatamkan Al-Quran 30 juz. Ini penutupnya doang. Gimana salatnya? Dan banyak lagi para sahabat Rasulullah. Bahkan ada satu orang ditugaskan jaga berdua di dalam peperangan. Yang satu mikir ketika lagi jaga, daripada saya jaga begini aja nih, keadaan aman, saya sholat deh. Maka dia sholat, kebetulan arah kiblatnya ke arah musuh. Dia sholat, temannya tidur, ganti-gantian, bagi shift mereka berdua. Lagi sholat, musuh ngelihat ini muslim lagi sholat, nggak bakal gerak apa-apa nih, maka dipanah, kena. Ketika kena dicabut, ditaruh. Dipanah lagi, kena lagi, dicabut, ditaruh. Sholat terus sampai darahnya mengalir ke bawah, kena sama temennya. Temennya kaget, berasa ada yang basah, dibangun, lihat darah. Melihat temannya udah berdarah,
Akhirnya dia panggil semua pasukan, ini musuh lari. Selesai dia sholat, ditanya, kenapa dari mulai panah pertama kamu nggak bangunin saya? Apa dia bilang? Saya merasa sayang dengan bagian ayat yang sedang saya baca. Kalau saya batalkan sholat, rasanya sayang, toh saya masih kuat. Ini ibadahnya sahabat Rasulullah, yang mereka bilang saya nggak punya sholat, nggak punya puasa. Dan beginilah keadaan para sholihin setelah mereka. Al-Imam Al-Busiri bilang apa dalam kitab beliau, dalam Burdah, walam usalli siwal fardhi walam asum. Saya nggak punya sholat kecuali yang fardu doang. Puasa juga begitu. Coba telaah biografi beliau, kita bakal dapetin sesuatu yang wah tentang ibadahnya mereka. Tapi mereka terus nggak jadi gurur dengan ibadah mereka, karena mereka tahu bahwa yang lebih penting dari ini semua, bagaimana ikatan mereka dengan Rasulullah Sallallahu Alaihi wa ala alihi wasallam. Nabi ketika mendengar ini sahabat bilang begitu, bahwa beliau cuma punya cinta dengan Allah dan cinta dengan Rasulullah. Apa kata Rasulullah? Anta ma'aman ahbabta. Hingga mereka para sahabat Nabi Muhammad berkorban dengan sekuat tenaga mereka, apapun mereka korbankan, dan tidak pernah mereka menyesal dengan pengorbanan mereka untuk Rasulullah Sallallahu Alaihi wa ala alihi wasallam.